Sebelum kita lanjut ke tutorial, bagi yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Bang Arif. Mohon izin dalam kesempatan ini saya menyampaikan sedikit mengenai penyusunan SKP tahun 2024. Kenapa? Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami dan beberapa SKP yang saya cek ternyata ada beberapa guru yang mungkin kurang begitu paham ya. Jadi dalam penyusunan SKP itu di tahun 2024 itu tetap menggunakan periode penilaian, yaitu periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, bukan periode triwulanan seperti ini. Itu yang mungkin bisa jadi koreksi buat Bapak Ibu. Jadi SKP itu tetap kita susun periodenya 1 tahun, dan juga RHK-nya juga kegiatan-kegiatan bagi Bapak Ibu guru selama 1 tahun seperti ini ya. Ada 6 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh guru ya, seperti ini ya. Jadi tetap kita buat 1 tahun ya, minimal ada 6 RHK utama dan 1 RHK tambahan ya. Saya contohkan minimal untuk guru ASN itu ada 6 RHK yang utama dan 1 tambahan, ada 7 RHK. Itu nanti yang akan dilaksanakan selama 1 tahun, periode 1 tahun, yaitu Januari sampai dengan Desember 2020 ya. Nah, bukannya seperti ini ya, ini cuma 5 RHK, sedangkan tugas pokok dari Bapak Ibu guru, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, itu tugas pokok jadi guru, dan ditambah dengan pengembangan profesi seperti itu ya. Sini sangat sedikit sekali ya. Padahal yang normal untuk guru ASN itu ini minimal ada 6 RHK utama dan 1 RHK tambahan untuk periode 1 tahun. Jadi mohon yang Bapak Ibu masih belum sesuai untuk segera menyesuaikan ya, seperti ini. Misalnya ini yang periode triwulanannya itu untuk triwulan 1 yaitu Januari sampai Maret, itu periode atau masa penilaian dari SKP kita ya. Jadi periode penilaiannya itu per bulan. Kalau yang tahun kemarin itu karena memang kita terlambat dalam penyusunannya, akhirnya menggunakan periode penilaian tahunan ya. Jadi selesai merancang SKP langsung dinilai selama 1 tahun. Nah, khusus untuk yang SKP 2024 itu tetap kita merancang SKP selama 1 tahun periode ya, mulai
mulai dari persiapan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian atau evaluasi, ya. Itu ada analisis hasil penilaian, perbaikan, pengayaan, sebagainya, serta ada pengembangan profesi. Seperti itu bagi guru, dan tugas tambahan itu dirancang selama 1 tahun. Nah, saya contohkan di sini pelaksanaan pembelajaran ini perlu diingat Bapak Ibu dalam merancang atau menargetkan waktu di SKP pelaksanaan pembelajaran itu mengacu pada kalender pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan ngawur, jangan asal menentukan berapa bulan. Jadi kita cek di Kardik ada berapa pekan efektif untuk proses pembelajarannya. Jadi ini sesuai tujuannya target tahunan, ya, tahunan dari masing-masing RHK yang sudah kita susun. Ya. Ini pun Bapak Ibu bisa mencontoh dari RHK tahun kemarin, ya, otomatis sama, ya kan. Yang membedakan nanti di targetnya, baik aspek waktu maupun kuantitas, gitu. Itu tetap dirancang selama 1 tahun, bukan seperti ini, ya. Ini dirancang selama 3 bulan. Maaf Bapak Ibu, jadi mohon nanti, ya. Udah tadi yang saya cek itu, ya, periodenya benar 1 tahun, ya, tapi targetnya ada yang cuma 3 bulan. Nah, ini yang pertama, ya, contohkan ini, ya. Periode sudah benar, ini ya, 1 Januari sampai 31 Desember, tapi, ya kan, pelaksanaan pembelajarannya cuma 3 bulan. Nah, ini contoh kalau misalnya periodenya benar tapi target tahunannya yang salah, ya semestinya ini juga seperti yang tadi itu. Ini mungkin bisa dicek di Kardik, ada 10 bulan hari efektif dalam proses pembelajaran. Nah, ini, ya. Nah, kalau ini, ya, saya cek, lihat di sini pelaksanaan pembelajaran cuma 3 bulan. Nah, kemungkinan ini yang menyusun menganggap bahwa ini nanti SKP-nya dinilai 3 bulan. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah kita merancang SKP sesuai dengan periode penilaian yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, dan juga target tahunan sudah diisi, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ini berbeda dengan SKP tahun yang kemarin, ya. Jadi kita merancang dan status SKP-nya sudah persetujuan. Ya. Kalau yang tahun kemarin kita langsung ke penilaian. Penilaian ini tidak akan muncul kalau kita tidak mengklik tombol tambah periode penilaian. Dan juga pada tahun ini ada menu baru, yaitu untuk menghapus periode penilaian yang duplikat atau double. Jadi ini yang membedakan dengan tahun kemarin. Saya ulangi, setelah kita merancang SKP dan statusnya disetujui oleh atasan, ya, kita ada revisi, ya, kita
langsung menuju ke menu SKP, terus ke menu penilaian. Ya. Setelah muncul seperti ini, kalau kosong tinggal mengklik tambah periode penilaian. Nah, di sini nah, pilih yang periode triwulan. Nah, ini Pak, ini yang kita bahas dari awal, bahwa banyak sekali ibu bapak yang salah di yang tribulan, yaitu yang ini mengenai periode penilaiannya. Bulan 1 Januari sampai 31 Maret, ini periode penilaian. Sedangkan untuk SKP-nya sendiri disusun dalam jangka atau periode penilaiannya selama 1 tahun. Nah, tapi ini nanti dinilai oleh atasan bukan tahunan, melainkan dari periode triwulan. Ya. Nah, membedakan lagi untuk tahun 2024, kalau dulu di periode tahunan kita tidak ada yang namanya rencana aksi, langsung pengisian bukti dukung dan lihat hasil seperti ini. Ini bedanya. Nah, ini buat dilihat, tidak ada menu tambah bukti dukung atau edit realisasi. Tombol tambah bukti dukung dan realisasi ini akan muncul apabila Bapak Ibu sudah mengisi rencana aksi. Nah, rencana aksi langsung muncul di sini. Periode penilaian 1 Januari. Ini yang di bulan ini hanya di periode penilaian, di menu penilaian, bukan di detail SKP, tapi menu penilaian. Jadi penilaian ini hasil dari tambah periode di sini, baru akan muncul. Nah, perlu diingat lagi bahwa periode penilaian di bulan 1 itu atau 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu terakhir, batas waktu terakhir ya, ini 15 April, jadi tinggal 2 hari lagi. Ya, mohon segera dipenuhi ya, takutnya tidak ada lagi perpanjangan waktu. Ya, jadi langkah yang harus dilakukan yaitu periode penilaian ini, menu penilaian ini, tambah periode, terus pilih periode bulan 1 ya. Terus yang berikutnya yaitu mengisi rencana aksi. Yang dimaksud dengan rencana aksi adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari atau dalam kurun waktu periode penilaian triwulanan. Ya, di sini ya, karena periode triwulannya itu 1 Januari sampai 31 Maret, maka Bapak Ibu harus memilih atau menentukan ya, dari rencana hasil kerja atau RK yang sudah kita susun itu yang bisa dilakukan ya, yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Maret apa saja ya. Boleh, semuanya boleh kita rencanakan aksinya ya, dari 4 contohnya ini 4 RK, atau kita pilih ya, mana-mana RK yang memang dilaksanakan di kurun waktu ini. Tidak harus semua
dan juga tidak boleh kosong. Artinya dalam Januari, Februari, Maret itu pasti ada, karena sesuai dengan instruksi yang ada di aplikasi pusaka, laporan kerja atau laporan kinerja itu sudah dialihkan ke kinerja. Nih di sini yang contohkan ya, misalnya dalam kegiatan pembelajaran di RHK nomor 3 ini otomatis di Januari, Februari, Maret Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran. Makanya di sini harus ada rencana aksi. Klik tambah. Tambah. Saya ulang ya. Jadi penilaian ini atau output didukung ini ya, tidak akan muncul tombolnya sebelum Bapak Ibu merekam rencana aksi dari setiap RHK. Ini ya, penilaian, terus pengisian didukung akan bisa dilakukan ya, karena kita belum merekam rencana aksi. Apa? Rencana aksi kita buktikan ya, nanti muncul untuk tombol tambah didukung. Jadi ini pelaksananya kegiatan pembelajaran inovatif, itu pembelajaran di kelas. Kita tambah karena apa? Seperti itu, misalnya melaksanakan pembelajaran kelas 4 pada 4.5. Seperti itu. Dengan target di sini otomatis bukti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Ya, biasanya kalau ini ya, kita bisa menggunakan target dokumen atau CTM. Ya, ini dilakukan selama 1 bulan ya, misalnya 24 CTM jam tatap muka. Seperti ini. Untuk rencana aksi bisa lebih dari 1. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu mengampu ya, pelajaran lebih dari 1 kelas, otomatis rencana aksinya akan berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Seperti itu. Ya, misalnya di sini kita tambah ya, misalnya edit ya, misalnya 14 CTM, lagi misalnya di sini 3 misalnya 3.1 artinya targetnya 15 CTM. Seperti ini juga boleh ya, memang kalau kenyataannya nanti setiap kelas berbeda juga pokok bahasa ya. Lanjut kita coba buka untuk pengisian didukung di triwulan 1 ini yang sudah kita rancang rencana aksi. Nah ini ya, tombol tambah, edit, tambah itu untuk didukung, edit untuk realisasi. Ini akan muncul kalau sudah diisi rencana aksi. Kalau rencana aksi nanti kita rekam. Ketika klik tambah, nama didukung bisa menggunakan
RHK ya, nomor 3 titik 1 ya. Kalau saya kasih nama ini, kenapa ini RHK ini RHK 3 ini menunjukkan bahwa RHK yang nomor 3 dan titik 1 menunjukkan triwulan 1. Sedangkan didukung itu kita letakkan di Google Drive channel ini. Oke. Itu seterusnya. Ini juga sama meskipun ini kualitas saja. Realisasinya, maaf ini karena tadi udah dirancang menggunakan dokumen, maka ini untuk target di realisasinya, di rencana aksinya, yaitu terubah menjadi dokumen juga. Misalnya 90% langsung aja. Untuk waktunya ini 3 bulan karena periode nilainya Januari sampai Maret. Oke, nah, selesai ya. Begitu juga dengan RHK yang lain seperti itu. Baru nanti pimpinan atau atasan langsung bisa menilai dari RHK yang sudah kita kerjakan dan rencana aksinya sudah. Ini ya, muncul feedback. Feedback ini. Kalau ini sudah muncul, tinggal atasan untuk menilai. Itu misalnya ini, seperti itu. Jadi saya kira itu dalam tutorial ini bagi Bapak Ibu yang masih belum sesuai, masih ada waktu untuk merevisi atau memperbaiki dari SKP yang tadi kurang tepat ya, dan sekaligus untuk melengkapi dari rencana aksi yang sudah terlaksanakan selama kurun waktu Januari sampai Maret. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.